sebetulnya kalau seorang istri atau seorang suami misal pendamping hidupnya sedang marah ya, kita tidak usah sibuk bela diri. Lebih baik kita sibuk evaluasi diri, sibuk istighfar, sibuk minta tolong kepada Allah. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kita biasanya nalurinya adalah sibuk bela diri. Sudah bela diri malah menyalahkan. Ya ujungnya jadi bertengkar. Kenapa? Ya karena kita lebih sibuk dengan ingin diakui kebenaran kita oleh makhluk. Harusnya ingin diampuni oleh Allah. Nah, wabah ini sebetulnya sarana yang bagus bagi kita untuk terus berlindung kepada Allah, sebab oleh Allah diciptakan virusnya kecil-kecil. Kalau virusnya sebesar kambing agak lebih mudah menghindarinya ya, dan tidak akan keluar tuh yang mengatakan saya tidak takut ke virus, saya takut ke Allah. Kenapa nyebut begitu? Karena virusnya kecil. Coba virusnya sebesar kambing, ada 5 saja di masjid ini. Nah, adanya ancaman seperti sekarang ini, plus virusnya juga kecil, plus juga vaksin oleh Allah belum diizinkan ditemukan, harusnya ini momentum yang bagus untuk membuat kita terus-menerus berlindung kepada Allah. Karena yang tahu virus itu di mana ya Allah. Yang bisa membuat virus itu kena ke kita juga izin Allah. Jadi sejujurnya kepahitan, kesulitan, tekanan, ancaman itu bagi para muridin, orang-orang yang memang ingin dekat dengan Allah, itu menjadi momentum yang sangat bagus dibanding dengan pujian, kelapangan, kemelimpahan harta, dimudahkan urusan. Itu dimudahkan urusan tuh ujian hadirin. Ada kalanya jadi ujub. Baru aja saya tahajud 2 rakaat udah beres urusan. Wah, padahal tahajud dia mau kemana ada jelek ya. Jadi jangan berburuk sangka kepada kepahitan. Jangan berburuk sangka kepada suasana yang tidak enak, karena di sanalah kita bisa menemukan ketenangan, kenyamanan. Ketika kita bersandar kepada sesuatu dan sesuatunya ini mengecewakan, itu bagus, karena kita jadi pindah bersandarnya kepada Allah. Punya teman kaya, dimintai tolong tidak mau nolong, itu bagus. Karena setiap kali kita minta tolong dan ditolong oleh dia, bisa jadi dia tuh yang nyantel di hati kita kalau ada masalah. Ada kesulitan, ingat dia. Ada keinginan, ingat dia. Dianya tuh bukan Allah. Jadi sebetulnya punya relasi, orang yang seneng nolong, orang yang seneng bantu, seneng ngasih. Kalau tidak hati-hati, hati kita kecenderungan ke dia terus tuh. Ada kesulitan, pengen telepon. Guru saya pernah mengajari, jangan, bukan hanya jangan minta, tapi terlintas di hati saja ngarep-ngarep dikasih oleh dia. Maksud dia ini seseorang, jangan. Percuma. Yang mengatur lalu lintas karunia itu Allah. Kalau kita berharap dari dia, kalau tidak ada takdirnya, enggak akan pernah datang walaupun dia punya. Kita kecewa. Tapi kalau ditakdirkan ada rezekinya lewat dia, kita jadi nganggap dia sebagai sumber, bisa dituhankan oleh kita. Makanya kalau suatu saat ditolak keinginan kita tuh bisa jadi pemberian dari Allah. Kenapa ditolak jadi pemberian? Karena kita ditolak dari makhluk, diberi jalan hanya berharap ke Allah. Dan itu nanti Allah ngasih jalan lain.
Tidak harus terpikirkan oleh kita. Kesimpulan, jangan berburuk sangka dengan situasi sulit, situasi yang tidak enak, situasi yang tidak sesuai keinginan dan harapan, karena boleh jadi di sanalah letaknya pertolongan Allah, kita lebih dekat dengan Allah.